Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Umatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan hidup di dunia merupakan dambaan setiap insan, dan tentunya setiap manusia akan menempuh cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut dengan berbagai cara. Ada yang menempuh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dengan cara yang tepat, dan ada juga yang menempuh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dengan cara yang keliru. Seseorang yang menempuh dengan cara yang tepat tentunya akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan juga kelak hidup di akhirat. Namun orang yang menempuh dengan cara yang keliru untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, mungkin dia akan mendapatkan kebahagiaan yang semu, bahkan akan mendapatkan kebahagiaan yang mungkin nihil nilainya, bahkan tidak mendapatkan kebahagiaan sama sekali. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Qawaidul Arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyimpulkan ada 3 hal dari tanda atau alamat seseorang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan wa ayya ja'alaka mimman u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula ats-tsalath unwanu sa'adah. Kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu di antara orang-orang yang apabila mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan musibah maka dia bersabar, dan tatkala dia keliru atau tergelincir ke dalam lubang dosa dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal ini, 3 orang ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, tatkala kita mendapatkan kenikmatan walaupun itu sedikit, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan lisan kita. Kemudian juga kita bersyukur dengan anggota badan kita, supaya kita menjalankan kegiatan kita, melakukan perbuatan kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya sedikit dari orang-orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra, faqalilum min ibadiyasy syakur." Beramallah, bersyukurlah wahai keluarga Daud, dan sedikit dari orang-orang yang bersyukur.
kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tatkala kita mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat musibah, maka hendaknya kita bersabar. Hendaknya kita bersabar. Dan pahala orang-orang yang bersabar adalah Allah yang Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya yang begitu luar biasa, yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan atau ganti tatkala kita bersabar mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidaklah manusia kecuali ia akan mendapatkan cobaan dari sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersabar tatkala mendapatkan musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tatkala kita tergelincir ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, hendaknya kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa yang kita lakukan adalah dosa yang kecil di mata kita, tapi hendaknya kita menanamkan di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yang selalu kita ingat adalah kepada siapa kita bermaksiat. Hendaknya di dalam pikiran kita, tatkala kita hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memikirkan kepada siapa kita berbuat dosa, bermaksiat. Maka dengan itu kita akan berusaha untuk menjaga perbuatan kita supaya kita tidak tergelincir ke dalam dosa. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat tentunya dengan cara yang tepat. Jangan sampai kita tergelincir dengan cara-cara yang tidak tepat, sehingga itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.